Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya pengajar guru PPKN di SMK Negeri 2 Cirebon. Kali ini saya ingin membahas sedikit permasalahan tentang pembelajaran PKN yang sering saya alami. Pendidikan warga negara kan pada dasarnya adalah pendidikan yang mengajarkan kita akan pentingnya nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memiliki tujuan dan berusaha untuk mencerdaskan, mengajarkan warga negara untuk berpikir kritis, bertindak sesuai hukum, serta memberikan kesadaran terhadap para generasi untuk selalu sadar betapa pentingnya mengetahui dan memahami kenegaraan. Tujuan akhirnya adalah membentuk siswa menjadi seorang warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Nah, pada kali ini saya akan mendeskripsikan permasalahan dalam pembelajaran PKN yang sering saya hadapi di sekolah. Meskipun tadi tujuan pembelajaran PKN adalah sangat mulia, yaitu membentuk warga negara, siswa menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawab dan serta hak dan kewajibannya, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih jauh dari apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Apalagi di zaman modern yang sekarang ini, jika dilihat nilai-nilai kenegaraan dan cinta terhadap tanah air perlahan mulai luntur. Apalagi adanya pengaruh dan dampak negatif dari globalisasi yang makin hari semakin mengancam. Kebanyakan muda-mudi sekarang lebih mengikuti gaya dan tren hidup ke barat-baratan. Bahkan tidak sedikit anak di bawah umur sudah terpengaruh dampaknya. Tentunya hal itu sangat berbahaya dan dapat mengikis jati diri bangsa. Disinilah pentingnya peranan kami, para pendidik kewarganegaraan, untuk membendung atau mendampingi anak untuk memfilter pengaruh buruk dari adanya globalisasi itu. Tetapi peranan pendidikan kewarganegaraan yang pada kenyataannya itu selalu dianggap sebagai pelajaran yang kurang penting oleh kebanyakan murid. Sudah sedari dulu pembelajaran ini kurang diminati. Jadi siswa menganggap remeh atau menganggap bahwa pelajaran PKN adalah pembelajaran yang tidak penting untuk pendidikan mereka atau kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, dari permasalahan yang tadi itu saya bisa memberikan beberapa alternatif solusi masalah dari masalah yang saya hadapi tadi. Yang pertama, biasanya permasalahan PKN dianggap sebagai pembelajaran yang kurang penting itu biasanya muncul dari mutu guru PKN yang masih kurang. Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki 4 kompetensi seperti kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi ada ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian dengan apa yang diajarkan dan guru PKN secara pribadi. Jadi bertolak belakang sehingga memunculkan rasa tidak percaya dari siswa bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah mengandung nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran PPKN biasanya itu cenderung membosankan karena biasanya guru PKN cenderung untuk menggunakan metode klasik yaitu berupa metode ceramah. Nah, solusinya adalah seorang guru PKN itu harus pandai dalam pemilihan metode pembelajaran yang merupakan salah satu strategi pembelajaran itu sendiri agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi di sini diperlukan atau dibutuhkan ketepatan pemilihan metode pembelajaran dari seorang guru PKN. Namun jika kita kaitkan dengan permasalahan yang tadi di awal, guru selalu menggunakan metode ceramah yang hanya transfer ke knowledge sehingga keterampilan dan karakter peserta didik itu belum bisa dibangun dengan maksimal. Maka di sini kita sebagai guru PKN harus mau terus belajar sehingga nanti kita bisa menerapkan metode pembelajaran yang
tidak hanya transfer knowledge atau ceramah, tapi kita bisa melibatkan secara langsung siswa terhadap praktik-praktik kewarganegaraan yang terbaru, sehingga siswa merasa tidak bosan hanya mendengar ceramah dari gurunya. Kemudian yang ketiga, permasalahan pelajaran PKN tadi itu biasanya bersumber dari pelajaran PKN sering dianggap sepele. Karena dianggap pelajaran yang tidak penting. Siswa lebih mengutamakan pelajaran matematika ataupun sains, padahal semua mata pelajaran sama pentingnya. Apalagi PKN yang pada hakikatnya itu sebagai dasar setiap manusia untuk hidup berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran PKN ini adalah mata pelajaran yang nantinya akan menjadi pedoman atau rambu-rambu bagaimana kita atau siswa itu bisa bersikap menjadi seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, minimnya pemahaman masyarakat terhadap PKN. Jadi seolah-olah pelajaran PKN ini dianggap sebagai mata pelajaran pelengkap oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat atau orang tua itu yang menganggap bahwa pelajaran PKN itu adalah pembelajaran yang penting bagi anak-anaknya, sehingga mereka menganggap pelajaran PKN itu adalah pembelajaran yang bisa dipelajari hanya dengan siswa itu belajar sendiri. Padahal pelajaran PKN itu adalah pembelajaran yang harus disertai juga dengan pembimbingan dan suri tauladan dari orang tuanya sendiri dan juga tentunya guru. Hasil dari pemecahan masalah ketika 4 solusi tadi sudah bisa terwujud, maka diharapkan nanti guru itu dapat mensukseskan pembelajaran yang membutuhkan bantuan dari setiap komponen seperti murid, orang tua, ataupun masyarakat lingkungan, serta negara. Jadi yang bisa memberikan pemecahan masalah dari pembelajaran PKN yang dianggap sepele itu bukan hanya guru sebenarnya, tapi harus ada kolaborasi dari berbagai komponen, diantaranya siswanya itu sendiri, orang tua, masyarakat, ataupun negara yang harus memberikan inovasi dan merubah mindset mereka bahwa pelajaran PKN sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain, karena itu merupakan pedoman untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Sumber atau rujukan pemecahan masalah yang saya kemukakan tadi itu adalah berdasarkan atau permasalahan tersebut pada dasarnya menjadi evaluasi dari pemerintah, guru, dan segenap masyarakat. Kendala ini dapat diantisipasi apabila pemerintah lebih memperhatikan permasalahan atau kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaan pembelajaran PKN yang terjadi di lapangan, dan guru serta seluruh tenaga pendidik memiliki kesadaran untuk selalu meningkatkan kualitas dalam mengajar dan bersikap. Serta masyarakat juga harus ikut andil dalam membantu para guru dengan memberikan contoh di lingkungan sekitarnya dan selalu berperilaku sesuai dengan aturan dan hukum yang ada di negara kita. Jadi kombinasi dari seluruh lapisan ini merupakan teknik paling ampuh dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan berlangsungnya kehidupan yang seperti ini, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun generasi penerus menjadi warga negara yang baik dapat tercapai. Mungkin itu adalah permasalahan sekaligus alternatif pemecahan masalah yang saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.